Jadi dok, untuk episode kali ini nih saya bakal membawa tema gabut, mager, dan baper nih dokter. Ini gabut, mager, dan baper bisa jadi gejala cemas dok. Kayaknya perasaan tuh letaknya ada di dada. Iya. Makanya kalau kita lagi jengkel gitu Iya. ngelus dada ya. Ngelus dada. Kok nggak baik-baik perasaannya gitu ya. Udah dielus, nggak baik ya? juga gitu. Iya, Ternyata perasaan emang nggak ada di situ. nggak di situ letaknya. Di dada itu ada jantung, ada paru-paru, ada tulang-tulang yang namanya torak. Jadi kalau mau dielus sampai berkali-kali pun nggak akan Juga nggak sabar lagi, gitu. ya. Karena sebenarnya perasaan kan letaknya ada di otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam podcast Ansietas PPPDS KJI. Dan karena episode yang lalu saya nggak puas nih mau ngobrol panjang lebar, ini kita undang kembali Dr. Santi Yuliani, Master of Science, spesialis kedokteran jiwa. Hai lagi Dokter Sheila. Hai dokter. Dokter nih kita bakal ngobrol lagi nih dokter. Oke. Boleh ya, Dok? Pasti temanya seseru yang kemarin. Iya, ini kali ini dok, ini lebih apa ya, lebih remaja lagi, teenager lagi. Lebih nih, daily. Lebih daily ya, Oke, benar-benar dokter. baiklah. Oke dokter. Jadi dok, untuk episode kali ini nih saya bakal membawa tema gabut, mager, dan baper nih dokter. Ini gabut, mager, dan baper bisa jadi gejala cemas dok. Nah, jadi ini sesuai judul nih dokter. Iya bener nggak sih kalau misalnya nih yang orang gabut, mager, sama baper ini katanya bisa merupakan suatu gejala anxiety atau kecemasan nih dokter? Ya, jadi kalau kita bicara gabut ya, itu kan nggak ngerti mau ngapain gitu Iya, ya, bener-bener. sehingga melakukan hal yang seharusnya nggak terlalu penting dalam kehidupannya dia gitu. Iya. Kalau mager tuh identik dengan tidak mau ngapa-ngapain gitu ya, males Sebagai aja. rebahan. Kalau baper kan selalu biasanya dikit-dikit dirasain. Kita kan mulai dari baper dulu nih, Dokter Sheila gitu ya. Kenapa? Kalau kita ngomongin baper, kita harus tarik ke belakang. Perasaan tuh letaknya ada di mana? Waduh, kalau udah ngomongin perasaan gitu, kayaknya perasaan tuh letaknya ada di dada. Iya. Makanya kalau kita lagi jengkel gitu ngelus dada ya. Kok nggak baik-baik perasaannya gitu ya. Udah dielus, nggak baik juga gitu. Ternyata perasaan emang nggak ada di situ. Nggak di situ letaknya. Di dada itu ada jantung, ada paru-paru, ada tulang-tulang yang namanya torak. Jadi kalau mau dielus sampai berkali-kali pun nggak akan sabar gitu. Karena sebenarnya perasaan kan letaknya ada di otak. Nah jadi sebenarnya baper itu adalah hal wajar. Kan perasaan pasti dibawa. Ya kan? Kalau kita dibilang jangan baper, jalan-jalan gitu ya. Terus kita ngobrol dibilang jangan baper, nggak bisa. Nggak bawa perasaan. Iya, kalau nggak bawa perasaan serem juga kan. Di dalam otak udah terkandung baper juga di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara baper itu pasti ada definisi berlebihan. Gitu ya. Jadi bahwa perasaannya sendiri wajar karena semua informasi yang kita terima di otak itu diolah oleh emosi dulu sebenarnya. Dari emosi itu kemudian baru dibawa ke otak kognitif yang lebih tinggi gitu kan untuk dievaluasi lebih lanjut. Jadi ketika seseorang ini punya baper yang patologis, itu artinya dia tidak mampu memindahkan informasi yang tadi dikelola di emosi itu ke area rasionalnya dia gitu. Jadi dia akan berkutat di situ terus. Berbahas tentang masalah ini kenapa tapi tidak berorientasi kepada penyelesaian masalah. Itu baper. Jadi mengevaluasi terlalu dalam atau terlalu berlebihan gitu. Nah, karena itu dievaluasi terlalu berlebihan sehingga ngambil keputusan jadi susah. Akhirnya nggak berani melakukan apa-apa. Muncullah mager gitu kan. Nah, karena mager dan kemudian ngerasa bersalah dengan magernya, jadi gabut. Jadi berhubungan sebenarnya. Betul gitu Dokter Sheila ya. Bisa jadi bagian dari cemas, bisa. Karena kalau orang cemas kan otomatis dia mengalami ketidakmampuan dalam merasionalkan pikirannya dia. Jadi kalau ada orang cemas terus dibilang jangan dikit-dikit dipikirin. Mohon maaf, orang cemas bukan dikit-dikit dipikirin. Dia tuh kepikiran. Jadi dia sendiri nggak mau pikiran itu datang gitu. Sehingga memunculkan overthinking. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Iya benar. Jadi kan dokter berarti bisa aja banyak orang yang mengalami anxiety dokter ya. Karena kayak yang kita bilang tadi, itu tadi semua tuh bisa saja bersambung, bisa saja. Gimana cara ngebedainnya dok kalau memang ini karena anxiety nih atau ya memang
ya perasaan normal gitu. Orang baper kan normal gitu. Gimana gitu? Ya, jadi kalau orang anxiety sudah masuk ke dalam gangguan, itu dia mengalami kesulitan mengatasi pikirannya tadi. Tidak bisa masuk ke dalam fase penyelesaian masalah gitu. Jadi berkutat kepada nanya kenapa terus gitu. Dan tidak ada tindak lanjut terhadap pikirannya tersebut. Tapi kalau ini cemas biasa atau pikiran biasa, dia mampu berorientasi pada penyelesaian masalah dan ini terjadinya hanya temporary aja. Jadi nggak panjang gitu. Kalau orang cemas kan dia mengalami terus menerus kan, jadi memanjang sehingga mengganggu sekali lagi aktivitas sehari-harinya dia gitu. Jadi nggak terfreeze di masalah itu aja. Betul. Terus gitu ya Dok ya. Bisa akhirnya menjadi menghubung-hubungkan masalah dan biasanya memanjang ya. Jadi analisanya tuh terlalu panjang. Nanti kalau misalnya gini gimana? Kalau setelah itu gimana? Setelah ini gimana gitu. Jadi tidak selesai. Jadi kayak snowball fenomena gitu. Makin lama makin gede yang dipikirin, makin gede. Awalnya cuma mikirin misalnya kenapa tanganku keringetan ya. Gitu. Lama-lama jangan-jangan jantung. Ini kalau jantungnya apa? Apakah kakekku punya ini? Apakah kakekku nanti kalau misalnya aku meninggal anakku gimana? Jadi akhirnya jadi snowball fenomena gitu. Itu yang overthinking tadi ya Dok ya. Betul. Dampaknya itu snowball tadi. Jadi malah menjadi besar masalahnya. Sebenarnya masalahnya itu nggak harus sebesar itu gitu. Betul, bisa kita batasi ya, kita kotakkan gitu. Tapi ternyata karena tadi ya tidak mampu merasionalkan, akhirnya konektivitasnya kemana-mana gitu. Jadi malah jadi ditakutkan jadi disorder ya Dok. Betul. Jadi malah jadi benar-benar anxiety gitu. Ini Dok, jadi kan sering banget memang istilah-istilah ini dipakai oleh apa ya remaja sekarang gitu, termasuk katanya mager, gabut, nggak tahu mau ngapain nih gitu. Jadi emang bagusnya remaja ini kita full day kan kah? Atau anak sekolah ya full day kan? Ini karena ada Dok, itu orang tua gitu Dok. Iya Dok, saya maunya si anak ini jam 8 sampai jam 4 dia sekolah. Jam 4 dia sampai jam 6 dia ikut les ini, les itu, les ini, les itu sampai full seminggu gitu. Jadi katanya alasannya apa? Supaya di rumah tuh ada nggak bengong aja Dok, nggak ini aja Dok. Gimana ya Dok ya? Ya jadi kembali sih kalau kita ngomongin mau apa enggak kita melakukan sesuatu tuh apakah ada excitement apa enggak pada kita gitu kan? Apakah aktivitas yang akan kita kerjakan itu bisa menimbulkan dopamin apa enggak? Selama itu nggak bisa nimbulin dopamin, tidak ada kebahagiaan atau pleasure yang akan muncul ketika kita melakukan aktivitas. Ya pasti nggak mau ngerjain, even though itu penting gitu kan? Makanya ketika kita ngerjain hobi, mau berjam-jam pun kita mau. Tapi besok mau ujian, belajar pun dimepetin beberapa jam. Kenapa? Karena memang kita nggak dapat excitement. Nah, gimana supaya anak ini dapat excitement? Diajarkan tentang pentingnya hal ini untuk dirimu sendiri. Gitu kan? Dari kecil sering dibilang, kalau nilaimu bagus nanti kamu kasih hadiah sama papa. Kalau kamu pintar belajar, mama akan sayang sama kamu. Sehingga berpikir bahwa studi, pendidikan ini adalah untuk kebanggaan orang tua. Gitu. Betul, padahal sekolah itu bukan untuk orang tua. Kan? Saya selalu bilang, Dok, saya sekolah biar pinter. Bukan. Kamu sekolah bukan buat pinter. Kamu sekolah itu untuk memperbesar peluangmu menjadi orang yang bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri. Gitu. Kamu pingin mandiri gak suatu saat? Bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri. Semakin banyak edukasi yang kamu miliki, peluangmu untuk berkompetisi itu lebih besar. Gitu. Jadi ya ini pilihannya dari kamu. Kamu ingin berkompetisi dengan semakin banyak orang atau dengan semakin sedikit orang gitu. Semakin mengerucut kan kita kan, kompetisinya kan berarti semakin sedikit sebenarnya gitu. Karena kapasitas kita makin bagus, yang bersaing juga nggak terlalu banyak. Jadi chance-mu untuk bisa dapetin apa yang kamu mau juga gede. Dan dengan kamu dapetin apa yang kamu mau, maka kamu akan dapat hal yang kamu harapkan. Jadi tujuannya untuk itu. Jadi itu yang perlu disampaikan ke anak-anak. Memperbesar peluang hidup enak. Memperbesar peluang untuk bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri. Bukan buat pinter, bukan buat apa, bukan buat prestis. Kan kita pinginnya bisa enak kan hidupnya. Gak susah gitu maksudnya. Bukan karena orang tua nih ngomongin nanti di arisan, iya anak saya ini, jadi kayaknya keperluan orang tua ya Dok ya. Betul. Bukan untuk si anak gitu. Betul. Ini dokter, dari yang pernyataan dokter tadi ini saya juga jadinya mikir nih, ada juga nih dokter yang katanya apa ya, orang tua baru
belajar juga untuk update, katanya jangan anaknya dipaksain gitu, dikasih aja apa maunya. Tapi kalau yang saya tangkap tadi dari dokter barusan sampaikan, jangan cuman hanya menyerahkan keputusan juga, si anak kamu senangnya apa, kamu maunya balet gitu. Tapi harus juga kita ajarkan, kamu kalau begini nanti kedepannya kamu bisa begini loh. Betul, gitu ya. ya. Bukan juga semerta-merta dikasih kebebasan kamu maunya apa gitu. Nggak gitu ya Dok ya. Referensi kan ya. Jadi tugas kita kayak yang di podcast kita kemarin tuh Dokter Sheila, itu ngasih fondasi. Nah, fondasi itu apa? Metode melihat pilihan-pilihan. Jadi pilihan apa sih yang akan cenderung bagus buat dia? Pilihan apa sih yang cenderung kurang pas buat dia gitu. Tapi membangun rumahnya, karirnya tetap ada di dia. Cuman kita kasih referensi gitu. Ya, karir-karir kayak gini tuh gini, kalau hal kayak gini nih kayak gitu. Nah, silahkan dia memilih. Saya nggak mau sekolah formal nih, misal anaknya gitu ya. Aku lebih seneng utak-utik sosial media gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi kasih referensi. Kalau kamu suka utak-atik sosial media dan pingin expert di situ, kemungkinan yang harus kamu lakukan tuh ini. Siap nggak dengan pathway itu? Gitu ya. Aku pinginnya jadi tentara nih gitu. Oke, kamu pingin jadi tentara. Kemungkinannya begini. Jadi anak itu dikasih referensi. Sehingga pas dia milih, kita yakin bahwa dia memilih dengan referensi yang juga didapatkan dari informasi yang benar gitu. Jadi memang dikasih referensi, enggak juga yang kita kamu harus ini gitu. Betul. Atau ya terserah kamu deh gitu. Enggak gitu ya Dok ya. Jadi ya, dan anak boleh berubah loh ya. Maksudnya ini kita juga harus lentur gitu. Ada anak yang kemudian di tengah-tengah perjalanan kehidupan dia itu ngerasa oke, ini nggak aku banget, dan kayaknya aku butuh beralih, kasih kelenturan di situ. Gitu. Boleh ya Dok ya? Boleh dong. Misalkan boleh. Terkadang anak bosan di tengah jalan atau merasa ternyata nggak di situ passion aku, nggak di situ, boleh saja ya beralih gitu ya Dokter. Boleh. Kembali ketika dia mau beralih, suruh belajar tentang risiko dan manfaat. Kenapa saya ingin beralih? Apa alasan saya beralih? Risikonya apa? Manfaatnya apa? Jadi itu yang perlu diajarkan dari kecil, itu yang saya sebut fondasi tadi. Kenapa saya melakukan ini? Apakah ini yang betul saya inginkan? Risikonya apa dan manfaatnya apa? Sebenarnya cuma 4 poin itu sih. Ketika kita ini bisa mengajarkan sesuatu rasional thought ke anak-anak itu sebenarnya Dokter Sheila gitu. Instead of kita bilang jangan makan di tempat tidur ya. Anak ini kan gak dapat clue kan? Iya, kenapa gitu. Kenapa jangan makan di tempat tidur? Kita pinginnya apa sih orang tua? Bisa disarankan, kayaknya makan di meja lebih enak deh. Sama sebenarnya ngelarang dia makan di tempat tidur, tapi kita gak kasih clue yang jelas. Kalau dibilang jangan makan di tempat tidur, terus dia makan di lantai, salah nggak anak ini? Iya. Ya nggak salah juga, orang yang penting nggak di tempat tidur. Tapi salah lagi, jangan di lantai kan bingung gitu kan. Jadi parenting itu ada seninya ya Dok? Ya. Jadi kayak setiap kali ke hotel, aku selalu lihat apakah hotel ini punya informasi yang bagus apa enggak. Di manakah itu aku lihat? Di lift. Kalau di lift tulisannya do not use lift in case of fire, berarti hotel ini nggak concern. Seharusnya do not use lift in case of fire, bawahnya harus ada tambahan keterangan. Use stairs, kan? Jadi orang ketika lagi panik, boro-boro mikir gimana ya, kan orang di lantai 29 nih, kebakaran. Langsung ke lift kan? Kok nggak boleh, dia kemana? Loncat dari jendela. Padahal sebenarnya dia harus tinggal gunakan menambahkan tangga. Informasi ya, itu betul. Ya. Karena hanya ada don't, nggak ada clue selanjutnya. Iya. Jadi memang perlu penjelasan gitu ya betul, Dok ya. Betul. Ini Dok, jadi memang nggak salah juga kalau misalnya si anak kita full day kan misalnya. Kalau memang yang penting dia ada excitement. Betul. Terus dia tahu tujuannya. Betul. Gitu. Supaya jangan itu kata mama-mama sekarang, kata orang tuanya, biar nggak mager Dok, biar nggak gadget aja di rumah. Iya benar sih. Tapi siapa yang memastikan di sekolah dia juga cuman jadi robot aja yang lihat yang penting beres lah sampai rumah nggak dimarahin makku ya. Iya, jangan sampai gitu ya Dok. Ya itu kadang-kadang kan, iya Dok. Ada semalam anak SMP Dokter. Iya, Bunda suruhnya saya ya ikut aja Dokter. Walaupun dia ternyata kata gurunya duduk diam saja. Gitu. Iya. Yang penting diam dan nggak bikin masalah gitu. Dan nggak dipedulikan perasaanku gimana gitu kan. Ini Dokter terbawa perasaan nih Dokter. Ini baper Dok. Betul. Ini terbawa perasaan, ini sebenarnya orang gampang tersinggung gitu. Atau
Atau baper yang satu lagi nih dok, disenyumin dikit, rasanya dia naksir ya sama aku gitu. Nah ini nih gimana dok? Jadi baper bisa both side ya, bisa berlebihan merespon sesuatu secara berlebihan positifnya gitu, bisa juga ke hal negatif gitu ya, mengkoneksikan hal yang seharusnya nggak terkoneksi. Lebih parahnya bisa jadi idea of reference ya. Ini orang-orang pada ketawa di ruangan, jangan-jangan ketawain aku nih gitu ya. Lagi rame-rame temanku ulang tahun kok aku nggak diundang padahal undangannya keselip misalnya kayak gitu. Bisa juga yang tadi berpikir berlebihan ya. Oh lagi di teks apa kabar, udah makan apa belum gitu ya. Kok ini perhatiannya lebih nih gitu, lebih effort nih kayaknya. Jadi tadi kembali ketika kita mendapatkan respon atau kita mendapatkan aksi dari luar, itu kan kita pasti akan bereaksi secara emosional terlebih dahulu. Karena memang survival kita kan begitu. Nah problemnya juga bagaimana referensi di otak bagian depan kita terhadap hal-hal itu. Gitu. Ketika seseorang ini punya referensi hal buruk terhadap statement-statement seperti itu, misalnya senyuman kecil ya, ini dia pernah mendapatkan senyum kayak gitu ketika dia kecil, artinya adalah dia tidak disukai, maka otomatis dia akan mengkonekkan itu. Metode otak itu kan mengkonekkan informasi ke informasi yang lain berdasarkan kemiripannya kan Dokter Sila. Jadi kita nggak bisa bilang gitu aja kok baper, nggak bisa, referensi kita beda gitu kan. Buat saya ngelihat makanan pedas itu adalah suatu kenikmatan luar biasa. Karena enak makan kalau pedas. Tapi untuk orang yang pernah diare ya, dia punya gastritis, nah artinya kan beda rangsang, beda stimulus, itu beda responnya. Nah termasuk itu tadi, ketika seseorang itu juga lack ya, atau justru kekurangan di satu poin atau 2 poin dalam kehidupannya dia, dan dia mendapatkan sedikit saja mungkin pengharapan, dia bisa over excited gitu ya dengan hal itu. Contohnya tadi ditanya udah makan atau belum, dia ngerasanya kayak wah diperhatiin nih. Jadi bikin dia jatuh cinta, itu juga bisa terjadi. Jadi bisa both way. Bisa keduanya dok ya. Betul. Tapi ya secara ininya berarti kita harus berpikir positif nih dokter. Jangan juga yang berlebihan, jangan juga yang pesimis sama semua orang nih. Kalau ini dia niatnya jahat sama aku, dia nggak suka sama aku. Dan positive thinking itu kan nggak bisa serta merta didapat. Kamu harus positive thinking gitu, nggak bisa tiba-tiba dong. Gimana ya cara melatih? Ini dong. Jadi kembali lagi ya porsi gitu. Kalau aku bilang itu bukannya kita nggak boleh selalu positif. Positif itu baik, tapi kasih juga kesempatan untuk emosi lain itu ada. Gitu Dokter Sila. Contoh kalau kita bicara berpikir positif terhadap satu peristiwa buruk itu gimana caranya? Nggak ada positifnya kan ya, ya kan? Tapi bagaimana kita melihat ini dari sisi yang rasionalnya gitu. Oke, sekarang ini kondisinya ada masalah sama aku gitu. Aku harus melakukan apa untuk mengatasi perasaanku. Ini bukan berpikir positif kan? Tapi tidak merespon ini secara negatif, meraung-raungi kondisinya gitu. Sama dengan tadi yang Dokter Sila tanyakan, bagaimana supaya tetap bisa berpikir rasional ya saat ngalamin baper kayak gitu tadi ya, memberikan jeda Dokter Sila. Jangan memberikan reaksi atau respon yang terlalu cepat terhadap apapun. Jadi gitu. Mungkin lebih dianalisa dulu ya dok ya. Betul. Jadi perpindahan dari emosi ke rasional itu butuh beberapa waktu. Makanya kalau kita tersinggung tadi misalnya ya, atau ngerasa nggak nyaman tuh tarik nafas dulu sebentar. Jangan langsung respon. Itu sebenarnya ngasih kesempatan supaya ada konektivitas dari primitif ke neokorteks tadi untuk bisa berpikir. Jadi sebenarnya jeda. Saya selalu bilang 4 hitungan minimal, 5 hitungan. Apalagi kalau kita lagi adu argumen ya. Bener. Lagi merespon pujian, itu pun juga kasih jeda gitu loh. Supaya kita nggak terlarut dalam pikiran-pikiran yang ada di dalam referensi kita sendiri tanpa ada counter yang bermakna sehingga bisa membuat kita tetap rasional gitu. Jadi lebih tepatnya berpikir rasional ya dok ya. Karena kayak dokter bilang ya berpikir positif pada saat kita sedang musibah ya susah juga. Coba gitu. Ini lihat hikmahnya ya, orang tuamu cuman satu kan yang meninggal, untung nggak dua-duanya. Enak banget orang tua meninggal satu aja tuh udah berat banget ya. Kayak misalnya kejadian gempa kemarin terus dibilang mungkin ini adalah metode Tuhan mendekatkan kamu padanya. Loh emang orang yang kena musibah ini nggak dekat sama Tuhan pasti gak ini gitu kan ya. Ini mungkin peringatan dari Tuhan atas dosa-dosamu. Emang ada dosa gitu ya. Artinya kita menggunakan metode yang niatannya seakan-akan supaya orang ini lebih berpikir religius dan positif, tapi ini toksik gitu.
membuat orang itu ngerasa oh ya berarti ini hukuman. Iya. Jadi depresi kan? Iya benar. Oh ya mungkin selama ini aku ternyata banyak dosa. Nah akhirnya menjadi ini. Tapi kita memberikan dukungan bukan untuk memaksa positif tapi penerimaan. Oke, ini mungkin berat ya. Kamu butuh waktu untuk mencerna. Kamu sedih itu wajar kan? Apabila butuh bantuan sampaikan. Jadi afirmasinya lebih bagus. Jangan gampang banget Judgmental ya. Iya. Ambil hikmahnya. Kasihan hikmah ya, lama-lama habis loh tiap saat diambil terus. Dan dia training kalau musibah ya. Bener dokter, jadi memang harus diajarkan hal-hal seperti itu dokter, jangan nanti salah kaprah ya. Terkadang gini dok kan, kebaperan kita itu terkadang oleh orang lain gitu yang nggak tahu sebenarnya saya butuhnya sekarang bukan kalimat itu. Betul. Saya butuhnya sekedar didengarkan, butuhnya sekedar dikuatkan, bukan malah diajari gitu ya dok ya. Bukan dinasehati. Iya dokter, bukan dinasehati. Dan perlu jeda itu tadi ya dok ya. Betul banget. Karena gini template ya kayaknya ini template. Ketika ada orang yang kena musibah atau ada kesulitan terus dia curhat gitu. Seakan-akan kita dipaksa jadi motivator tingkat internasional gitu ya. Datang tuh harus jadi motivator tingkat. Kamu coba lihat sisi positifnya. Hidup tuh harus semangat, segera bangkit. Sedih aja belum kelar disuruh bangkit ya. Itu bangkit cari di mana tuh kan? Susah banget. Jadi hal-hal kayak gini lah. Kita seakan-akan dituntut untuk jadi seorang motivator ketika ada orang sedih. Gak ada yang nyuruh kok gitu. Orang sedih, orang lagi putus asa, orang lagi merana karena kondisi musibah tuh butuh didengerin. Ada orang di sebelahnya ketika dia butuh nangis, itu lebih cukup untuk dia daripada diberikan nasihat, apalagi membandingkan musibah yang pernah. Oh kamu mending ya gempa cuman rumahmu doang yang hilang. Aku loh tanah, rumah, sawah dan lautan. Malah bersaing permasalahannya. Jadi respon untuk dokter ya, bereaksi dengan emosi orang lain juga perlu dilatih ya dok ya. Betul ya. Jadi saya selalu menyampaikan ketika orang mungkin nih misalnya ya benci sama kita, ngomongin kita di belakang gitu ya, dan kemudian kita membawa itu ke dalam evaluasi diri, salahku apa, dan nggak ketemu, itu memang nggak ada yang perlu ditemukan gitu. Memang ada orang yang mungkin metodenya adalah dengan memproyeksikan kebenciannya dia ke kita dengan cara begitu. Jadi ya bukan kita terus bukan dibilang. Bukan berarti kitanya yang salah ya dok ya. Betul, nggak selalu begitu. Jadi bisa saja memang ada yang metodenya seperti itu. Jadi nggak selalu harus aku baper nggak ya kalau misalnya gini, aku ini nggak ya, enggak lah. Semua harus kita lihat dari berbagai macam point of view yang bisa membuat kita lebih rasional. Prinsipnya tuh dokter Sila, rasional. Berpikir rasional ya dok. Jangan gampang banget bilang baper, gabut, mager banget sih, gitu ya kan dok. Kenapa ya kok dia gitu ke aku ya? Mungkin emang orang itu punya masalah sama dirinya sendiri, bisa juga terjadi kayak gitu. Kalau dia nggak jualin masalah kita ke orang lain, dia nggak punya panggung kan? Bener dokter. Kadang mereka jual drama, merasa perlu panggung gitu untuk tampil. Karena nggak punya sesuatu yang bisa dia jual untuk diperhatikan, nah dia jual masalah orang tuh. Ini dok, ini sebagai penutup nih dokter, kalau nggak kelanjutan nih dokter. Ngalor ngidul kemana ini? Ya. Oke dokter, kalau misalnya nih ada nggak saran kegiatan, karena kita saat ini kita kan sasarannya nih generasi milenial, gitu, generasi Z sekarang katanya dokter. Jadi ada nggak kegiatan yang kira-kira bisa bermanfaat atau bisa membantu mental health seseorang itu lebih kuat, gitu, lebih sehat, gitu ya dok ya? Ya, kita ngomongin dari sisi biologi dulu ya dokter Sila ya, sebelum kita ngomongin psikologis. Kembali lagi bahwa perasaan kita itu letaknya ada di otak. Berpikir rasional juga letaknya di otak. Jadi perbaiki dulu kondisi otaknya supaya kita bisa sehat secara mental. Yang pertama, cukupi oksigen ke otak dengan cara apa? Aktivitas fisik. Ya kan? Kemudian sunshine, sinar matahari ini bagus banget untuk metabolisme serotonin kan. Jadi sinar matahari harus cukup.
Gak hanya pencegahan COVID ya berarti dokter ya. Betul banget. Aku seneng banget sih kemarin hikmah pandemi. Hikmah, selamat datang hikmah ya, hikmah pandemi. Itu adalah sinar matahari ternyata penting ya buat kita ya. 15 sampai 20 menit sehari itu penting banget untuk metabolisme serotonin. Pastikan cairan kita juga tercukupi. Kenapa? Karena otak kan 85% air kan ya. Jadi harus dipenuhin supaya nggak dehidrasi, supaya berpikirnya juga lebih enak gitu. Setelah itu kalau itu terpenuhi, kebutuhan nutrisi juga bagus ya, glukosa juga terpenuhi dengan baik, metode berpikir rasional. Metode berpikir rasional dengan melatih tadi mencari kenapa gitu. Apakah ini betul-betul keputusan yang mau saya ambil berdasarkan risiko dan manfaat. Lalu ya tentu saja surrounding ya. Pilihlah orang-orang yang memang bisa memberikan kontribusi yang baik dalam kehidupan kita. Jadi pilih teman atau nggak pilih teman? Harus pilih teman. Udah nggak ada lagi peribahasa jangan pilih-pilih teman, temenin semua orang, nggak gitu. Pilih orang-orang di lingkaran kita yang memiliki kontribusi yang baik, yang energinya dia kasih bisa sesuai dengan energi yang kita kasih juga. Gitu Dokter Sila. Bukan hanya sekedar yang energi positif aja ya dok ya, tapi yang sesuai dengan betul. frekuensi kita nih dok. Jadi bisa equal antara apa yang dia kasih dan kita kasih, supaya nggak terjadi yang namanya ketidakseimbangan energi itu. Karena kalau dia ngasih banyak kita enggak, kita juga jadi dependen kan. Iya benar. Itu juga nggak bagus gitu. Bisa jadi toksik juga kalau betul. Dan ini satu lagi nih dok, jadi nggak hanya jargon nih hidup sehat, tapi udah tahu nih kalau misalnya memang otak itu perlu oksigen, matahari itu ada fungsinya. Betul. Jadi balik lagi ke situ tadi, jangan cuma kamu harus berjemur, pokoknya tapi nggak tahu kenapa. Betul, gitu, iya. Bukan karena lagi musim kulit coklat ya, tapi di Indo kayaknya enggak. Nanti juga kan dibahas di akhir-akhir closing biasanya Dokter Sila akan bilang tiada kesehatan tanpa kesehatan. Benar. Dok, seru sekali nih. Pasti selalu seru sama Dokter Sheila ya. Sama dokter nih omongannya. Hostnya keren banget soalnya. Omongannya nih kayaknya apa ya dokter, nyeritain satu saya aduh nanya nih banyak yang mau ditanyakan gitu dokter. Jadi kayaknya seru aja gitu dokter ngobrol sama Dokter Santi nih dok. Dok, jadi kalau misalnya nih saya masih mau nonton nih dokter, masih lihat obrolan dokter nih dokter, ada nggak medsos nih yang bisa diikutin nih, di follow sama yang nonton nih dokter? Oke Dokter Sheila, jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton informasi tentang kesehatan mental atau bahkan mau ngambil ya konten-konten yang ada di sosmedku untuk konten edukasi, silahkan for free ya, ngambil ya dengan bebas. Supaya bisa dapat metode edukasi yang lebih santai gitu ya. Visit Instagramku di @santi_psychiatry, silahkan ambil konten yang ada di sana untuk kepentingan edukasi teman-teman. Wow, seru nih. Jadi nggak perlu izin lagi dok ya? Nggak usah, ambil udah aja nih, silahkan ya. ambil. Saya mau ambil nih konten dokter, boleh ya dok? Ini boleh nih bagi yang baru mulai mau edukasi. Tingkat puskesmas malah mungkin mau penyuluhan ya dok ya? Boleh banget. Ya. Oke, kayaknya lebih seru, lebih dapet nih kalau nggak monoton lagi nih tipe penyuluhannya gitu dokter. Iya, bisa lebih membumi. Oke, jadi cukup itu aja untuk episode kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih dokter.